Pagi di desa Sembongan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo datang bersama kabut yang menutup atap-atap genteng dan ladang kentang di lereng dataran tinggi Dieng. Suara ayam berkokok menyatu dengan gemerisik air irigasi sementara para petani mendorong gerobak menuju petak tanah yang berundak-undak. Udara tipis dan dingin membuat napas terlihat seperti asap kecil. Di ujung jalan tanah merah yang licin setelah hujan malam berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Orang-orang kampung menyebutnya rumah yang jarang ditenggok bukan karena pemiliknya jahat, melainkan karena setiap kali nama mereka diungkapkan percakapan biasanya berhenti di tengah. Rumah itu milik Pak Suyatno, lelaki lebih dari 50 mantan prajurit Tina yang pulang ke kampung sejak lama. Tubuhnya masih tegap, tatapannya tenang namun sukar ditebak. Sejak Busari istrinya meninggal beberapa tahun silam, cara bicaranya kian pendek seperti udara dingin yang memotong ujung kalimat. Ia tinggal bersama Rizal, anak semata wayangnya 23 tahun, tidak menamatkan kuliah. Rizal membantu menakik getah pinus di hutan perhutani dan sesekali ikut proyek bangunan di Wonosobo kota. Pemuda itu kuat kekatan tetapi cepat panas bila merasa diremehkan. Di warung kopi milik Burini dekat masjid, orang kerap mendengar kabar suara barang jatuh dari rumah itu saat malam turun. Mungkin mereka sama-sama keras kepala, kata Pak Darto, tetangga yang kebetulan sering lewat lalu menyesap kopi panasnya. Hubungan ayah dan anak itu tidak selalu buruk. Pernah saat panen kentang tahun lalu keduanya tertawa kecil melihat karung yang sobek dan kentang bergulir ke parit. Namun momen seperti itu tipis seperti sinar matahari di balik awan. Dieng muncul sebentar lalu lenyap. Setelah Busari tiada, Pak Suyatno memegang teguh satu hal, pekerjaan harus selesai apapun kuakannya. Rizal yang memimpikan bengkel kecil di Wonosobo agar tidak selalu bergantung pada musim merasa impiannya dianggap angin lalu. Pagi itu kabut lebih pekat dari biasanya. Pak Suyatno memanggul beberapa gelondong kayu ke halaman. Nanti sore dipotong. Buat tungku, ukapnya pendek. Rizal yang baru pulang dari proyek harian di kawasan Pasar Induk Wonosobo mengangguk melempar jaket ke kursi. Tangannya kasar, ada plester kecil di dua jari. Nanti Pak. Istirahat bentar. Tidak ada jawaban. Hanya suara kapak ditempelkan ke balok, bunyi kayu beradu seperti ketukan jam yang tidak mau menunggu. Di musala kecil dekat tikungan, Pak Lurah Bambang berhenti sebentar menatap ke arah rumah itu. Ia teringat beberapa kali menenggahi perdebatan kecil di halaman, bukan tentang uang besar melainkan tentang waktu, tentang siapa yang lebih lelah, tentang apa yang perlu didahulukan. Di desa orang memahami bahwa kemiskinan tidak selalu soal kekurangan beras, kadang ia berupa jarak dalam satu meja makan. Menjelang siang kabut terangkat pelan memperlihatkan garis-garis bukit hijau. Rizal akhirnya mengambil kapak. Gerakannya rapi namun wajahnya datar. Di pagar bambu Dimas, pemuda kampung yang dulu pernah bekerja satu proyek dengan Rizal di kota, melambai singkat. Nanti sore ke warung Burini. Rizal mengangkat bahu, lihat nanti. Di ruang dalam foto tua Busari tersenyum samar. Di bawahnya dupa yang jarang dinyalakan. Pak Suyatno menatap gambar itu sekejap sebelum keluar lagi. Ada sesuatu yang ia simpan rapat, sepetak kecil lahan di bawah rimbun pinus tempat ia dan istrinya dulu menanam bunga krisan. Bagi Suyatno tanah itu bukan angka di sertifikat, ia adalah ingatan yang berakar. Bagi Rizal tanah yang sama seperti beban yang menahan langkah setiap rencana menuju bengkel di kota selalu terbentur kata nanti. Siang merayap menjadi sore. Awan menebal, angin membawa bau tanah basah dari ladang kentang. Kapak kembali diletakkan, kayu tersusun di samping dinding. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan wisata dari arah Telaga Kebong, lalu sunyi lagi. Di desa tinggi seperti Sembongan hari berubah cepat, cahaya menyurut, udara menggigit. Di saat-saat seperti ini kata-kata yang belum terungkap mudah membeku menjadi prasangka. Burini menutup warung lebih awal, menatap jalan yang menurun ke arah rumah Suyatno. Semoga mereka baik-baik saja, gumamnya. Di teras rumah kayu lampu pijar dinyalakan. Bayangan dua laki-laki jatuh di tanah terpotong tiang-tiang bambu. Sepatah dua patah kalimat melintas datar, berhenti, berganti diam. Dari jendela foto Busari tetap tersenyum seolah meminta keduanya duduk lebih dekat. Namun malam di Dieng sering membuat orang memilih selimut masing-masing. Di desa Sembongan orang perkaya kabut menyimpan rahasia. Malam itu kabut turun lebih dini, sore turun cepat di Sembongan. Angin dari arah Telaga Cebong membawa dingin yang menusuk sendi. Di halaman rumah kayu gelondong pinus masih menumpuk basah sisa hujan. Rizal mengangkat kapak, mengatur napas lalu menurunkannya ke batang kayu pertama. Suara tak-tak memantul ke lereng menyatu dengan bunyi kentongan jauh dari pos ronda. Pak Suyatno berdiri di ambang pintu, tangan bersedekap. Jangan ditunda, malam ini harus kering sebagian buat tongku. Nadanya datar tapi keras seperti paku dipukul sekali masuk. Rizal menahan diri. Tadi seharian di proyek Pak. Badan masih pegal. Boleh istirahat sebentar, pegal itu biasa.
Laki-laki kalau kerja dihitung pegal kapan selesai jawaban itu membuat udara di antara mereka menebal. Keduanya tahu percakapan seperti ini bukan pertama kali. Setiap kali ada hal lain yang sebenarnya ingin diungkapkan tetapi tak pernah menemukan kalimat yang tepat. Kapak kembali diayunkan. Kayu terbela serpihannya berterbangan. Rizal menutup mulut dengan lengan baju agar tidak menghirup debu. Pak katanya pelan aku sudah tanya teman di Wonosobo. Kalau benar-benar jadi buka bengkel kecil kita perlu modal. Mungkin sebagian lahan pinus di bawah itu bisa kita jual. Suyatno langsung menoleh. Tidak, tanah itu tetap. Satu kata tebal menutup pintu. Pak kita tidak harus jual semua. Hanya sepetak kecil. Aku bisa mulai dulu nanti hasilnya juga buat rumah ini. Rizal menurunkan kapak menatap lurus. Di balik tatapannya ada harapan bercampur letih. Suyatno melangkah 2 tapak. Kau dengar tidak tanah itu tempat ibumu menanam krisan? Di sana kami menunggu fajar bersama. Menjualnya seolah-olah menghapus namanya. Rizal menghela napas bahunya turun. Aku tahu ibu berharga, tapi impian juga berharga Pak. Aku ingin hidup tidak ditentukan hujan atau kemarau. Aku kata-katanya terpotong. Jangan menggurui ukap Suyatno. Selama kau di bawah atap ini pekerjaan selesai dulu baru anggan-anggan. Keheningan menggantung. Di pagar bambu Dimas yang lewat menetap cemas ragu menyapa. Dari kejauhan Bu Rini menurunkan terpal warung sambil sesekali melirik ke arah rumah itu. Matahari meringkuk di balik kabut menyisakan cahaya senja yang pukat. Rizal menegakkan kapak kembali, kali ini gerakannya lebih cepat seperti hendak menumpahkan sesuatu. Satu belahan kayu terpental menghantam ember logam hingga menimbulkan bunyi nyaring. Suyatno bergeming, pelan, karya itu soal irama. Bukan amarah. Rizal menghentikan kapaknya. Pak, aku ini bukan anak kecil. Tolong anggap aku diajak bicara bukan diperintah. Suyatno menatap tajam tatapan seorang lelaki yang terlalu lama hidup dengan perintah mematuhinya atau diam. Kalau kau merasa dewasa buktikan dengan menyelesaikan tugas tanpa banyak kata. Benak Rizal mendidih tapi ia menggigit bibir. Aku manusia bukan mesin. Satu langkah mendekat, satu langkah mundur. Kapak diletakkan agak keras di atas balok, suara kayu beradu membuat Pak Darto ditikungkan menoleh. Sudah Zal. Dimas bersuara hati-hati dari pagar dingin begini cepat kapak pelan saja. Masuk, suara Suyatno memotong menggara ke Dimas. Pemuda itu mengangkat tangan mundur 2 langkah menutup mulut. Rizal membungkuk hendak mengangkat gelondong, kaki kanannya terpeleset di tanah lembab. Ia refleks meraih balok tetapi berat kayu menariknya jatuh ke samping. Kepalanya membentur sisi gelondong tidak keras namun kukup membuat dunia berputar sepersekian detik. Ia terduduk memegang pelipis. Ujung jarinya basah merah tipis. Suyatno tersentak setengah langkah ragu lalu berjongkok. Berdiri, luka kecil. Nada tetap kaku tapi jemarinya sigap meraba bahu. Rizal memastikan tidak ada yang terkilir. Bu Rini berlari kecil membawa kain bersih. Pak ini ditekan dulu. Pak Darto menyusul dengan air hangat dalam teko. Mereka menatap ayah dan anak itu bergantian, 2 sosok keras yang sebenarnya saling kemas, hanya lidahnya sulit menemukan jalur. Rizal menerima kain menekannya ke pelipis. Terima kasih Bu. Ia melirik ayahnya, mata melembut sedetik. Tidak apa-apa Pak, kuma gores. Besok ke puskesmas, kata Suyatno pendek. Biar diperiksa. Bu Rini berdempelan. Pak maaf, musim begini orang gampang lela. Mungkin bisa ngobrolnya besok pagi saja. Malam di Dieng tidak ramah kalau ada pikiran berat. Suyatno mengangguk tipis, sebuah konsesi langka. Terima kasih Bu. Dimas menaruh plester dari saku jaket. Ini Zal. Rizal tersenyum kecil. Makasih. Kabut merayap lagi ke halaman menyalakan dingin yang baru. Orang-orang pamit satu-satu. Di teras hanya tinggal 2 bayangan, seorang ayah yang ingin menjaga kenangan dan seorang anak yang ingin mengejar masa depan. Foto Bu Sari di dinding menerima sisa cahaya lampu pijar membuat senyumnya tampak hidup. Masuk. Mandi air hangat, ujar Suyatno. Rizal mengangguk. Iya Pak. Malam menutup desa seperti selimut tebal. Di luar kayu-kayu tersusun rapi, di dalam 2 hati menyimpan kalimat yang belum tuntas. Kadang jeda adalah obat, tapi kadang jeda justru menumpuk bunyi yang besok mungkin peka. Disembungkan angin menggigil di sela papan rumah. Tidak ada teriakan malam itu, hanya bunyi tik-tik air dari talang dan desa napas yang berusaha tenang. Namun siapapun yang melewati jalan tanah di depan rumah itu tahu percakapan sejatinya baru saja dimulai dan esok jawaban apapun bisa lahir dari sisa kata-kata yang terdahan. Kabut masih tebal saat matahari pagi menyentuh lereng Sembungan. Dari kejauhan suara lonceng sapi dan bunyi sandal basah di jalan tanah menyatu dengan dingin yang menembus jaket tipis. Bu Rini membuka warung lebih awal, menyeduh air jahe sembari melirik ke arah rumah kayu di ujung jalan. Sejak semalam rumah itu senyap seperti menahan sesuatu yang berat. Rizal tidak muncul pagi itu di ladang atau di warung. Biasa ia akan datang membeli kopi sachet atau sekadar menyapa Dimas sebelum naik ke hutan pinus. Namun kali ini hanya ada suara pintu kayu tertutup rapat dan bau asap dari tungku yang redup.
beberapa tetangga mulai bertanya pelan. Rizal sakit atau ke proyek di kota Pak Suyatno keluar menjelang pukul 7 mengenakan jaket hijau tuannya. Tatapannya luruslah ke kaku. Ia hanya menjawab singkat, anak saya pergi kerja lalu berlalu ke arah jalan setapak menuju hutan. Tapi Dimas yang biasanya pergi bareng Rizal ke proyek tidak melihat temannya sejak kemarin sore. Ia sempat menggetuk jendela malam itu namun hanya mendapat jawaban pendek dari Pak Suyatno, sudah tidur. Pagi bergulir, hujan rintik turun dari kabut. Di warung Bu Rini, Dimas dan Pak Darto duduk saling bertukar pandang. Biasanya dia nongol jam segini, gumam Dimas. Tadi subuh ayam saya ribut. Kayak ada yang lewat halaman rumah saya tapi gelap banget, tambah Pak Darto. Bu Rini menepuk-nepuk kain lap di tangannya. Kalau sampai malam nanti belum kelihatan kita lapor Pak Lurah. Anak muda pergi ke kota ya wajar tapi pamit dulu. Menjelang sore kabar mulai menyebar pelan di antara warga. Rizal belum terlihat. Di ladang para petani membicarakan dengan nada rendah. Di masjid kecil Pak Lurah Bambang mengumpulkan beberapa tetangga dekat. Kita cari tahu dulu baik-baik, jangan bikin heboh, katanya. Dimas menawarkan diri. Saya bisa ke proyek di Wonosobo. Tanyain teman-teman di sana. Pak Bambang mengangguk. Bagus. Sementara itu Bu Rini dan Pak Darto coba keliling sekitar hutan pinus. Siapa tahu dia kumanggaso di pondok pekerja. Malam datang cepat seperti biasa di dataran tinggi. Kabut turun lagi lebih pekat membuat lampu jalan redup seperti terbungkus kain. Beberapa orang kembali dari pencarian dengan wajah bingung. Tidak ada jejak Rizal, tidak di proyek, tidak di hutan, tidak di pondok pinus. Di teras rumahnya Pak Suyatno duduk diam, matanya menatap jauh. Saat Dimas menghampiri dan bertanya pelan Pak Rizal kemana, jawabannya hanya anak muda suka jalan sendiri. Nanti juga pulang. Tapi matanya tidak menatap Dimas. Tatapan itu kosong seperti menyimpan bayangan malam kemarin malam saat suara kapak berhenti lebih cepat dari biasanya malam saat kabut turun sebelum waktunya. 3 hari berlalu. Surat kabar lokal menuliskan pengumuman kecil Rizal, 23 tahun, warga desa Sembungan, tidak kembali sejak tanggal 14. Jika ada yang melihat, hubungi kepala desa. Poster sederhana ditempel di tiang listrik dekat pasar kecil. Bu Rini memasang satu di warungnya. Dimas membawa satu ke terminal. Sore ketiga, ayam-ayam Bu Rini mendadak berlari ke arah pagar belakang rumah Pak Suyatno. Mereka berkokok ribut di satu titik dekat semak belukar di belakang gudang kayu. Aneh, gumam Bu Rini. Saat ia mendekat, tercium bau samar, bukan kayu basah, bukan asap tungku, melainkan sesuatu yang tenggik menusuk. Dimas yang kebetulan lewat menghampiri. Bukan apa, lihat sini, Bu Rini menunjuk ke tanah yang tampak baru ditimbun. Warna tanahnya lebih gelap seperti belum lama digali. Bau itu makin kuat. Mereka saling pandang. Dimas menelan ludah, panggil Pak Lurah. Tak lama kemudian beberapa warga datang dengan senter dan sekop kecil. Pak Bambang menghela napas panjang sebelum membuka pelan-pelan. Kita pastikan dulu. Cahaya senter bergetar di tangan warga. Sekop menyingkirkan lapisan tanah atas. Belum sampai sedalam 1 jengkal, bau busuk menyerok seperti udara lama yang terperangkap. Beberapa orang mundur spontan menutup hidung. Astagfirullah, suara Bu Rini peka. Dimas dengan tangan gemetar menyorotkan senter lebih dekat. Di antara gumpalan tanah tampak sesuatu berwarna pukat menkuat keluar ujung jari manusia. Berhenti dulu, Pak Bambang berkata tegas meski suaranya bergetar. Jangan sentuh lagi, kita panggil polisi. Malam itu jalan tanah menuju rumah kayu Pak Suyatno dipenuhi langkah dan senter. Mobil polisi kecil dari Wonosobo berhenti di tikungan. Beberapa warga berdiri jauh menutup mulut saling berbisik. Rumah itu tak lagi sekadar rumah tua di ujung jalan, kini ia menjadi pusat dari sesuatu yang semua orang takut menyebutkan. Pak Suyatno berdiri di beranda, wajahnya pucat. Ada apa ini, katanya, tapi suaranya kaku, tidak terkejut, lebih seperti orang yang tahu sesuatu telah menyusulnya. Di desa Sembungan malam itu tidak ada yang tidur nyenyak. Angin dari telaga Sebong melolong pelan membawa kabut lebih tebal dari sebelumnya. Dan dari belakang rumah kayu itu bau busuk yang belum sepenuhnya digali menyebar pelan ke udara. Hujan tipis turun saat polisi dari Polres Wonosobo tiba. 2 mobil patroli berhenti di tikungan jalan tanah. Warga desa berdiri berjarak, sebagian menutup mulut dengan selendang, sebagian lagi memeluk diri karena angin pegunungan yang dingin. Kabut menggantung seperti tirai putih membuat cahaya senter tampak redup dan goyah. Semua mundur, jangan dekati garis ini, kata seorang polisi berseragam. Mereka membentangkan pita kuning tipis di sekeliling halaman belakang rumah kayu Pak Suyatno. Di titik itu gundukan tanah yang mencurigakan telah dibiarkan terbuka, separuh bau busuknya menyebar ke seluruh udara menusuk tenggorokan siapapun yang berdiri terlalu dekat. Pak Lurah Bambang memberi keterangan singkat kepada petugas. Tanah ini baru ditimbun. Warga yang temukan pertama Bu Rini dan Dimas. 2 nama itu disebut dan keduanya maju ragu, tangan masih gemetar. Jam berapa kalian mensium bau, tanya salah satu penyidik. Sore sekitar jam 4, jawab Dimas pelan.
Tidak ada yang menyentuh selain bagian atas. Tidak. Pak Burini buru-buru menggeleng. Tim forensik sederhana turun dengan sarung tangan, masker dan 2 lampu besar yang diarahkan ke gundukan tanah. Seko bergerak pelan. Setiap lapisan tanah yang terbuka membuat udara malam semakin berat. Dalam beberapa menit semua orang tahu itu bukan hanya bau bangkai hewan. Di beranda rumah Pak Suyatno duduk tegak di kursi bambu, 2 polisi berjaga di sisi. Tatapannya kaku ke depan, tak ke arah siapapun. Pak, suara salah satu polisi terdengar datar. Kami butuh Bapak ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Kenapa anak saya memang pergi? Apa salah saya? Jawabnya pelan namun keras kepala. Karena ada temuan mayat di lahan belakang rumah Bapak. Suyatno tidak langsung bereaksi. Hanya kedua tangannya yang menggenggam lengan kursi lebih kuat. Beberapa warga berbisik, suara mereka seperti desir kabut pelan tapi menelusup ke telinga siapapun. Benarkah itu Rizal? Astaga, jangan-jangan. Tapi mereka, ayah dan anak tim forensik, berhenti menggali saat sesuatu yang mencolok terlihat. Kain kaos lusuh warna abu-abu dan celana jeans yang sobek di lutut. Dimas langsung mengenali. Itu pakaian Rizal, gumamnya, suara nyaris hilang. Seorang petugas menunduk menarik kain itu perlahan. Wajah warga membeku. Tak ada teriakan keras, hanya serentak mundur setengah langkah. Bau busuk dan dingin dari tanah basah membuat dada mereka sesak. Tak perlu konfirmasi panjang, semua orang di sana tahu siapa yang dikubur. Polisi membawa Suyatno ke mobil. Wajahnya pucat tapi langkahnya stabil. Bapak tahu Rizal tidak ada di rumah sejak kapan? Tanya penyidik di samping pintu mobil. Sejak malam setelah kami bertengkar, jawabnya tanpa menatap siapapun. Dia bilang akan pergi. Saya tidak tahu ke mana. Bertengkar soal apa? Tanah, bengkel, hal kecil. Namun suara hal kecil itu terdengar seperti beban yang menekan paru-parunya sendiri. Di teras warung Burini warga berkumpul dalam senyap. Dimas duduk di kursi panjang, tangannya kotor tanah. Dia teman gue sejak SMP, katanya pelan. Kita sering naik ke Pinus bareng. Dia nggak pernah pergi jauh tanpa bilang. Pak Bambang menepuk bahunya. Sekarang polisi yang urus. Kita jangan berspekulasi. Tapi bahkan ia sendiri tidak bisa menyembunyikan gemetar halus di jarinya. Langit malam benar-benar gelap. Hujan rintik berhenti tapi kabut menebal. Di halaman belakang lubang kubur yang terbuka ditutup terpal biru. Bau busuk masih tercium samar seperti enggan pergi. Desa ini belum pernah ada kejadian begini. Suara Burini bergetar. Pak Darto mengangguk, matanya basah. Dingin malam ini bukan karena udara bu, tapi karena kabar yang bikin hati beku. Tengah malam lampu rumah Pak Suyatno dipadamkan. Hanya pita kuning yang masih melingkar bergoyang pelan diterpa angin gunung. Di atas bukit pinus suara burung hantu terdengar sayup seakan mengkatat malam itu dalam ingatan desa. Malam saat semua orang sembungkan mulai menyadari kisah ayah dan anak itu tidak akan lagi menjadi urusan keluarga semata. Itu telah berubah menjadi kasus. Dan sejak saat itu desa kecil di atas kabut itu takkan pernah sama lagi. Pagi di desa Sembonggan tidak seperti pagi biasanya. Kabut memang masih menggantung di atas ladang kentang tapi udara terasa berat seolah-olah gunung-gunung di sekeliling desa ikut menahan napas. Di jalan tanah merah menuju rumah Pak Suyatno, pita polisi masih melambai pelan tertiup angin. Warga yang lewat menundukkan kepala bicara dengan suara setengah berbisik. Di kantor polsek Kejajar, Suyatno duduk di ruang pemeriksaan kecil. Tangan kasarnya yang biasa menggenggam kapak dan memikul kayu kini terlipat kaku di atas meja logam. Matanya sekung tak lagi tajam seperti biasanya. Dua penyidik duduk di hadapannya, suara jam dinding terdengar jelas tik-tak seperti menghitung setiap detik dari kebisuan panjang. Pak Suyatno, suara salah satu penyidik pelan tapi tegas. Kami temukan jasad anak Bapak Rizal dikubur di belakang rumah. Kami butuh Bapak jujur. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Suyatno menunduk menghela napas berat. Saya tidak membunuhnya, katanya lirih. Kalau begitu ceritakan. Terakhir kali Bapak melihat Rizal apa yang terjadi? Ia diam sejenak lalu menatap meja. Kami bertengkar, seperti biasa. Dia ingin menjual tanah. Saya bilang tidak. Dia marah. Saya juga marah. Dia teriak, saya juga. Penyidik kedua mencatat cepat. Apakah ada kontak fisik? Suyatno mengangguk pelan. Dia dorong saya dulu. Saya ambil tongkat bambu dari dekat tungku. Saya pikir dia akan pukul saya. Saya hanya angkat tangan tapi saya juga dorong balik. Bibirnya bergetar. Dia terpeleset kepalanya kena kayu besar di samping tungku. Setelah itu dia tidak bergerak. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar hujan gerimis yang mulai turun di luar. Kenapa Bapak tidak langsung lapor polisi atau minta bantuan tetangga? Tanya penyidik dengan suara lebih keras. Suyatno menatap kosong ke dinding. Saya takut. Saya ayahnya. Siapa yang percaya kalau saya tidak sengaja? Saya takut mereka akan bilang saya pembunuh. Lalu Bapak kubur jenazahnya di halaman belakang. Suyatno mengangguk pelan. Malam itu saya gali lubang. Kabut turun tebal. Tidak ada suara apapun. Saya sendiri yang mengangkatnya.
Anak saya sendiri suaranya patah seperti seseorang yang akhirnya mendengar kalimatnya sendiri untuk pertama kali. Penyidik meletakkan pena. Pak ini serius. Bapak mengakui telah menguburkan jasad Rizal, ya jawabnya nyaris berbisik. Tapi saya tidak berniat membunuhnya. Sementara itu di warung Bu Rini orang-orang berkumpul dalam diam. Dimas duduk di bangku kayu, tangan menutupi wajah. Jadi benar dia sudah suaranya menggantung. Ia ingat suara Rizal beberapa hari lalu saat bercerita tentang mimpinya punya bengkel di kota, tentang ingin beli sepeda motor bekas buat antar barang. Dia cuma ingin hidup lebih baik, gumam Dimas. Kadang marah bisa lebih cepat dari akal, kata Pak Darto dengan suara pelan. Tapi siapa sangka marah bisa bikin semua berakhir begini. Bu Rini menaruh gelas teh hangat di depan Dimas. Sekarang yang penting biarkan hukum berjalan. Ini sudah bukan urusan keluarga lagi. Sore itu kabar pengakuan Suyatno menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang masih tidak percaya. Mereka ayah anak kata satu suara. Tapi darah tetap darah balas suara lain. Di musyalah kecil imam desa mengajak warga berdoa. Biar kebenaran terungkap, biar amarah tak lagi melahirkan dendam. Malamnya di sel kecil Polsek, Suyatno duduk bersandar ke tembok dingin. Lampu neon redup di atas kepalanya yang memejamkan mata, tapi suara langkah Rizal atau bayangan yang ia yakini sebagai suara itu terdengar di dalam kepalanya. Pak, aku cuma ingin hidupku sendiri, yang menutup telinga, tapi suara itu tetap ada bergema pelan seperti kabut yang tidak mau pergi dari sembungan. Di luar hujan terus turun menggetuk genting kantor polisi dengan irama lambat. Di kejauhan hutan pinus berdiri diam seperti saksi bisu dari malam yang telah mengubah segalanya. Malam itu seluruh desa tahu ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Ini adalah awal dari sebuah persidangan panjang dan luka yang akan lama sekali untuk sembuh. Hujan dini hari meresap ke setiap sudut desa sembungan, membuat tanah merah lengket dan udara dingin menampar kulit seperti jarum halus. Di pasar kecil dekat tikungan jalan utama, para ibu biasanya sudah ramai menjajakan sayur, kentang dan daun bawang. Tapi pagi itu pasar sepi. Obrolan ringan tentang panen dan wisatawan tergantikan oleh bisik-bisik tentang satu nama, Suyatno. Dia kan mantan tentara. Siapa sangka suara Bu Rini terdengar pelan saat membantu menata keranjang. Ya Tuhan, membayangkan saja aku merinding, jawab Pak Darto sambil menundukkan kepala. Itu anaknya sendiri. Di dekat warung kopi Dimas berdiri terpaku. Matanya merah bukan hanya karena dingin, tapi karena semalaman ia tak tidur. Dia bukan cuma temanku, gumamnya ke Pak Bambang, dia seperti saudara. Kami tumbuh bareng. Suaranya serak seperti patah di tengah jalan. Pak Bambang sang lurah desa menepuk bahunya. Nak, aku tahu ini berat, tapi polisi sudah ambil alih. Sekarang kita jaga ketenangan desa. Di rumah kayu tempat semua ini bermula, pita kuning polisi masih tergantung di sekitar halaman belakang. Dua petugas berjaga bergantian siang dan malam. Pohon pinus di sekeliling rumah seakan membeku dalam kabut tebal. Setiap orang yang lewat menundukkan kepala, beberapa berdoa dalam hati. Bagi warga sembungan, rumah itu kini bukan lagi sekadar bangunan kayu tua, melainkan tempat di mana kasih sayang berubah menjadi tragedi. Sementara itu di ruang tahanan kecil Polsek Kejajar, Suyatno duduk diam di pojok sel. Seragam kokelat muda tahanan menempel di tubuhnya yang mulai kurus. Setiap kali pintu besi berderi, dia refleks menenggok tapi tidak pernah bicara. Seorang petugas bribka area membuka jeruji. Pak, hari ini penyidik dari Wonosobo mau ambil keterangan tambahan. Suyatno tidak menjawab, hanya mengangguk lemah. Saat diperiksa ulang, penyidik bertanya dengan nada pelan, Bapak sadar apa yang Bapak lakukan setelah Rizal jatuh? Suyatno memejamkan mata. Saya panggil namanya berkali-kali, tapi tidak ada suara. Saya goyangkan bahunya, dia diam. Saat itu saya tahu tidak ada jalan kembali. Lalu Bapak kubur mayatnya. Ya, kenapa tidak minta bantuan? Ia tertawa lirih, tawa yang tidak mengandung bahagia sedikit pun. Bantuan siapa yang akan bantu orang tua yang baru saja membuat anaknya tak bernapas? Penyidik menunduk mencatat. Ruangan itu sunyi. Hanya suara tetezer dari genting bokor di luar jendela. Siang harinya kabar tentang penyidikan cepat menyebar. Desa sembungan yang biasanya ramai suara obrolan ringan dan tawa anak-anak sepulang sekolah kini senyap. Anak-anak tidak lagi berani bermain di jalan depan rumah kayu itu. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasa berlarian pun terlihat berdiam di teras rumah masing-masing. Desa ini seperti membeku, gumam Bu Rini. Semua orang takut bicara keras. Pak Bambang menggelar pertemuan singkat di balai desa. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita. Rizal perlu dihormati dan hukum harus berjalan. Tapi jangan ada fitnah. Jangan ada amarah yang membesar. Dimas duduk di pojok ruangan menggepalkan tangan. Aku cuma ingin dia dapat keadilan. Keadilan akan datang, jawab Pak Bambang. Tapi dendam tidak akan menyembuhkan luka. Menjelang malam kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari jalan kecil menuju hutan pinus, lampu rumah-rumah tampak redup dan jauh. Di depan rumah kayu yang kini dijaga polisi, beberapa warga menaruh bongga putih di pagar bambu.
Mereka tidak berani masuk, hanya berdiri sebentar lalu pergi dalam diam. Bu Rini menyapu teras warung sambil berbisik pada Dimas, kadang bukan suara keras yang menyakitkan, tapi keheningan seperti ini. Seolah desa ikut berduka. Dimas menatap ke arah rumah itu. Ia ingat tawa Rizal saat naik sepeda butut menuruni bukit. Ingat suara Rizal yang selalu bilang suatu hari aku bakal punya bengkel sendiri. Tapi semua itu kini tinggal gema di kabut pegunungan. Di sel tahanan, Suyatno memandangi foto kecil almarhum istrinya, foto satu-satunya yang ia bawa saat ditahan. Ma, aku gagal, gumamnya lirih hampir tak terdengar. Anak kita aku tak jaga dengan benar. Di luar sel angin malam berdesir menembus kisi-kisi jendela. Suaranya seperti napas panjang dari gunung dingin dan kosong. Malam itu seluruh desa Sembungan tahu bukan hanya satu keluarga yang patah, seluruh desa ikut terluka. Dan luka itu seperti kabut yang turun di punggung gunung, belum tahu kapan akan terangkat. Fajar menyingsing di desa Sembungan tanpa suara ayam jantan seperti biasa. Kabut tebal menutupi jalan-jalan kecil membuat desa seakan terselubung selimut abu-abu yang berat. Dari arah ladang kentang angin membawa aroma tanah basah bercampur daun pinus. Suasana sepi bukan hanya karena kuaka, melainkan karena setiap orang masih dibayangi tragedi. Di depan rumah kayu yang kini dipasangi pelang, lokasi penyelidikan pita kuning masih terentang. Beberapa bongga putih layu tertimpa embun malam. Seorang anak kecil menggenggam tangan ibunya melangkah pelan melewati pagar. Ibu rumah itu, kenapa sekarang orang-orang enggak mau ke situ? Sang anak bertanya. Sang ibu hanya menggusap kepala, si kecil tak tahu harus menjawab bagaimana. Sementara itu di balai desa sebuah pertemuan darurat digelar. Hadir Lurah Pak Bambang, tokoh masyarakat dan beberapa perwakilan keluarga. Bu Rini duduk dengan sial tebal di bahu. Dimas ada di sebelahnya, pandangannya tajam tapi matanya lela. Kita harus memastikan suasana desa tetap tenang, ujar Pak Bambang membuka pembicaraan. Media sudah mulai dengar kasus ini. Kalau kita tidak hati-hati nama desa kita bisa terkoreng. Pak Darto mengangkat tangan. Tapi bagaimana kita bisa tenang, Pak Lurah? Itu bukan kejadian kecil. Ayah dan anak, dan lihat orang-orang sekarang bahkan tidak berani lewat jalan belakang. Bu Rini menambahkan warga juga resah. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Pak Suyatno. Pak Bambang menghela napas. Penyidik Wonosobo sudah menetapkan status tersangka. Tapi proses hukum butuh waktu. Tugas kita sekarang menjaga supaya desa ini tidak larut dalam ketakutan. Dimas menggepalkan tangan. Rizal enggak pantas dilupakan begitu saja. Dia bukan cuma berita di radio. Pak Bambang menatapnya dengan tenang. Tidak akan dilupakan, nak. Tapi kita harus hati-hati membedakan antara mengenang dan menyalakan api baru. Sore harinya Dimas mendatangi pinggir ladang tempat ia dan Rizal biasa nongkrong sepulang kerja. Dari sana terlihat deretan pohon pinus yang menari pelan dalam kabut. Ia duduk di batu besar menatap kosong ke arah desa. Zal gumamnya lirih, kenapa semua harus berakhir kayak gini? Angin berhembus pelan melewati pukuk pohon membawa suara serangga hutan. Dalam kesunyian suara gemerisik daun terdengar seolah ada langkah ringan di belakangnya. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa dadanya terasa sesak. Ia memejamkan mata mengingat malam-malam saat Rizal tertawa keras karena cerita konyol di warung Bu Rini. Kini suara itu hanya gema terpantul dari gunung dan kabut. Di sisi lain di ruang tahanan Polsek Kejejar, Suyatno duduk sendirian. Bribka Arya datang membawakan air minum. Pak, ada kabar. Minggu depan kasus Bapak akan diserahkan ke kejaksaan. Suyatno mengangguk lemah. Saya tahu ini tidak akan bisa dihapus, katanya pelan. Tapi saya ingin satu hal. Apa itu? Kalau boleh saya ingin ke kuburan anak saya. Sekali saja. Bribka Arya menunduk. Ia tahu prosedur tidak mudah. Tapi ia juga tahu di balik kejahatan yang dilakukan dalam amarah masih ada seorang ayah yang hancur oleh rasa bersalah. Menjelang malam kabut turun lebih cepat dari biasanya. Warung Bu Rini masih menyala tapi hanya 1-2 pelanggan duduk di sana. Dimas belum pulang, tanya Bu Rini. Masih di ladang, katanya, jawab Pak Darto. Dari jendela Bu Rini melihat jalan kecil menuju hutan. Samar-samar terlihat Dimas berdiri sendirian di sana, diam tak bergerak. Seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Di rumah kayu bekas kediaman Suyatno, angin berhembus pelan melalui celah-celah papan dinding. Bongga putih di pagar terguncang ringan. Seekor anjing kampung menyalak 2 kali lalu berhenti tiba-tiba. Di kejauhan suara jangkrik mendadak sunyi. Warga yang melintas cepat mempercepat langkahnya. Jangan lama-lama di depan rumah itu, bisik seorang ibu pada anaknya. Malam-malam kabut di sini suka bawa suara aneh. Malam itu Dimas berjalan melewati pagar kuning. Ia berhenti di depan rumah menatap lama ke jendela yang tertutup rapat. Zal, bisiknya, aku janji aku bakal pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan cuma anak yang mati tragis. Angin gunung menggalun menggoyangkan pita polisi, pelan bunyi gesekannya terdengar seperti desahan panjang.
Dan dalam keheningan itu entah karena kabut atau angin Dimas merasa seperti mendengar suara lirih dari belakang jendela. Dia terdiam. Suaranya samar tapi kukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu angin berhenti, kabut menebal dan desa tenggelam dalam sunyi. Malam itu menjadi malam pertama warga desa benar-benar takut, bukan hanya pada kasus pembunuhan tapi pada bayangan yang ditinggalkannya. Sebuah bisik tipis dari balik kabut. Sebuah luka yang belum selesai. Kabut tebal menggantung rendah di atas desa Sembongan sejak subuh. Dedaunan basah, tanah merah lengket dan udara menusuk tulang. Seolah desa itu terperangkap dalam keheningan panjang seperti menunggu sesuatu yang belum datang. Rumah kayu milik Suyatno yang sekarang dikelilingi pita kuning polisi tampak seperti titik gelap di antara kabut putih. Di pagar bambu bunga putih yang diletakkan warga mulai layu dan berubah warna kekokelatan. Seorang petugas polisi jaga malam menguap pelan sambil menggosok tangannya yang memberu. Ia baru 2 hari ditugaskan di desa ini dan sudah merasakan bagaimana sunyinya tempat ini selepas matahari terbenam. Tempat ini bikin bulu kuduk berdiri, gumamnya. Rekannya hanya mengangguk pelan. Di warung Burini suasana tak jauh berbeda. Para warga duduk melingkar meminum teh jahe panas tanpa banyak bicara. Setiap suara kursi digeser terdengar nyaring di antara kesunyian. Katanya Dimas semalam sempat berdiri lama di depan rumah itu, ukap Burini pelan. Pak Darto mengangguk, anak itu masih belum bisa terima. Mereka terlalu dekat. Pak Bambang sang lurah masuk sambil menggibas kabut dari jaketnya. Kita harus jaga Dimas. Aku khawatir dia terlalu larut. Larut gimana, Pak, tanya Burini. Anak muda gampang terbakar perasaan. Kalau terus-terusan datang ke sana malam-malam pikirannya bisa goyah. Sore itu Dimas kembali ke ladang pinus tempat ia biasa nongkrong bersama Rizal. Angin dingin turun pelan dari punggung gunung. Dari tempat duduknya di batu besar rumah kayu di ujung jalan terlihat samar hanya siluet gelap di balut kabut. Ia menatapnya lama seperti berusaha mendengar sesuatu dari kejauhan. Zal, kalau kau masih di sini kasih aku tanda, gumamnya. Angin melintas di wajahnya tapi tidak ada jawaban. Hanya suara ranting kering patah di kejauhan. Tiba-tiba ada bunyi logam jatuh dari arah rumah itu. Klak, Dimas refleks berdiri. Mungkin petugas jaga, pikirnya. Tapi aneh, lampu pos tidak menyala seperti biasa. Menjelang malam kabut turun lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Polisi jaga malam berjalan ke belakang rumah untuk memeriksa sumber suara. Di tanah basah dekat gudang kayu mereka menemukan jejak sepatu baru lebih kecil dari ukuran sepatu petugas. Siapa yang masuk sini, gumam salah satu dari mereka. Tak jauh dari situ salah satu jendela rumah kayu terbuka sedikit meski sebelumnya disegel dengan papan. Angin meniup tirai lusuh dari dalam rumah membuatnya bergerak seperti tangga yang melambai pelan. Petugas melapor ke kantor desa. Pak Bambang datang bersama beberapa warga. Jangan sentuh apapun dulu. Kita tunggu penyidik dari Wonosobo, ujarnya. Tapi dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Rumah itu kosong, tidak seharusnya ada jejak baru. Di sisi lain desa Dimas berjalan sendirian menyusuri jalan kecil yang dipenuhi kabut. Ia tak tahu bahwa para petugas baru saja menemukan jejak sepatu di rumah. Suara gesekan daun pinus terdengar seperti bisikan. Ketika ia mendekati rumah, pita kuning melambai pelan diterpa angin malam. Langkahnya melambat. Zal, panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Tapi tirai di jendela bergerak seperti ada yang menyentuhnya dari dalam. Di warung Burini, Pak Darto baru saja hendak menutup pintu saat angin dingin menyusup masuk. Sudah larut. Kita semua sebaiknya di rumah, katanya. Tapi Burini tampak gelisah. Aku khawatir Dimas, dia pasti ke sana lagi. Kalau ia jawab Pak Darto pelan, maka malam ini dia tidak sendiri. Di halaman rumah kayu kabut menggulung seperti asap. Dimas berdiri di depan pagar, napasnya membentuk uap. Tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan dari dalam rumah. Bukan langkah berat polisi tapi langkah ringan terdengar ragu seolah orang berjalan tanpa sepatu. Siapa di dalam, teriak Dimas. Sunyi. Lalu suara itu terdengar lagi. Tak-tak-tak mendekat ke jendela. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia menatap tirai lusuh itu dan saat angin berhenti tirai perlahan terbuka sedikit. Samar-samar seperti bayangan dalam kabut ada sosok berdiri di balik jendela. Bentuknya tak jelas tapi cukup untuk membuat tubuh Dimas kaku. Rizal, bisiknya, dan dalam sekejap tirai itu menutup lagi seperti terseret angin yang tak terlihat. Beberapa menit kemudian petugas polisi tiba bersama Pak Bambang dan warga. Dimas, kamu ngapain di sini, teriak Pak Bambang. Tapi Dimas tidak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat. Ada orang di dalam, gumamnya. Petugas segera menyisir rumah dengan senter. Tapi di dalam rumah kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya jejak sepatu di lantai tanah basah oleh embun kabut. Jejak ini bukan punya kita, kata salah satu polisi, suaranya pelan tapi tegang. Malam itu desas-desus menyebar cepat, ada yang masuk rumah Suyatno tapi tak seorang pun tahu siapa atau apa. Di atas bukit pinus kabut turun makin pekat dan suara angin terdengar seperti bisikan panjang. Malam di Sembongan belum selesai.
Dan tragedi itu belum benar-benar diam. Pagi itu kabut sembungan turun begitu rendah hingga hampir menyentuh tanah. Embun menetes dari atap rumah warga, suara ayam pun terdengar pelan seperti ikut menahan napas. Sejak kejadian semalam, rumah kayu Suyatno menjadi pusat perhatian seluruh desa. Polisi menambah jumlah petugas jaga. Tak ada yang berani mendekat tanpa izin, bahkan anak-anak yang biasanya bermain di jalanan pun kini menjauh. Di dekat pagar bambu rumah itu, Pak Bambang dan dua petugas berdiri mengamati tanah lembek yang dipenuhi jejak sepatu. Jejak ini tidak kokoh dengan sepatu polisi, ujar salah satu petugas sambil jongkok memperhatikan bentuk telapak. Ukuran lebih kecil, seperti remaja atau orang dewasa bertubuh kecil. Pak Bambang mengernyit. Tadi malam hanya Dimas yang datang, tapi ini lebih dari satu. Petugas lainnya mengangguk. Kami temukan bekas lumpur baru di samping jendela belakang, seperti ada yang berdiri cukup lama di sana. Di warung Burini obrolan warga meluap pelan seperti air panas di panci tertutup. Aku dengar tirai jendela bergerak sendiri, kata seorang ibu muda. Bukan sendiri, sahut yang lain. Dimas bilang dia lihat bayangan. Bayangan mirip Rizal. Burini meletakkan cangkir teh dengan suara keras. Kukup, jangan mulai ngomong yang aneh-aneh. Rizal sudah pergi. Jangan kita buat arwahnya gelisah. Tapi bisik-bisik tidak berhenti. Sejak malam itu kabar tentang bayangan di rumah kayu menyebar lebih cepat dari kabut gunung. Orang-orang mulai menyalahkan angin, lalu menyalahkan Dimas, dan akhirnya mulai takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Siang hari penyidik dari Polres Wonosobo datang lagi untuk menyelidiki jejak misterius itu. Mereka mengambil foto mengukur panjang dan arah jejak, bahkan memeriksa bekas lumpur pada dinding belakang rumah. Aneh, gumam salah satu penyidik. Jejaknya berhenti di sini. Ia menunjuk ke samping rumah di mana tanah basah berhenti begitu saja di ujung pagar. Tidak ada kelanjutan jejak ke jalan utama. Seolah orang itu hilang di tengah jalan, ujar petugas lain dengan nada ragu. Sementara itu Dimas duduk diam di batu besar dekat ladang pinus, tempat yang sama di mana ia sering nongkrong dengan Rizal. Dalam genggamannya ada sepasang sepatu lusut peninggalan Rizal. Kalau ini semua hanya halusinasi, gumamnya lirik, kenapa jejak itu benar-benar ada. Ia ingat dengan jelas bayangan samar di jendela semalam. Ia tidak pernah percaya hal mistis, tapi semalam suara langkah itu nyata. Tirai itu bergerak nyata, dan yang paling membuatnya tak tenang, sosok itu terlihat seperti Rizal. Sore menjelang malam, kabut turun lagi lebih cepat dari biasanya. Dua petugas berjaga di rumah kayu mulai resah. Suara langkah lagi, tanya salah satu memegang senter. Dengar sendiri, dari dapur, jawab rekannya wajah tegang. Mereka menyisir bagian dalam rumah. Lantai tanah masih basah, dingin dan sunyi. Tapi saat menyinari sudut dekat dapur, mereka menemukan sesuatu bekas lumpur basah berbentuk telapak kaki telanjang. Ukurannya pas dengan ukuran kaki pria muda. Tidak mungkin ini jejak lama, gumam petugas. Lumpur masih basah. Lampu senter bergetar di tangan mereka. Di luar rumah pita polisi berdesir pelan tertiup angin malam. Di warung Burini, Dimas tiba dengan napas berat. Aku harus lihat sendiri, katanya menatap Pak Bambang yang baru saja selesai makan malam. Tidak, jawab Pak Bambang tegas. Kau tidak boleh mendekat ke sana lagi. Ini sudah jadi tempat kejadian perkara. Aku kenal rumah itu lebih baik dari siapapun, seru Dimas. Kalau ada orang yang masuk diam-diam, aku bisa tahu jalannya. Aku juga tahu Rizal. Kalimatnya terhenti. Udara di warung menjadi dingin. Burini meletakkan tangannya di bahu Dimas. Nak, yang kamu lihat mungkin bukan Rizal, tapi jejak itu nyata, desaknya. Pak Bambang menatap dalam ke mata Dimas. Kau harus siap menerima kemungkinan itu bukan temanmu. Menjelang tengah malam saat kabut sudah setebal tirai, terdengar suara serak dari radio HD. Petugas jaga Pak Lurah, kami menemukan pintu belakang terbuka. Kami yakin tadi terkunci. Suara statis menyusul. Kami mendengar langkah di atap seperti ada yang jalan. Semua warga di pos ronda spontan menegang. Pak Bambang langsung berlari ke arah rumah kayu bersama dua petugas tambahan. Saat mereka sampai, pita kuning melambai kencang diterpa angin. Pintu belakang benar-benar terbuka. Dimas yang diam-diam mengikuti dari kejauhan menyelinap mendekat pagar. Jantungnya berdegup kencang. Suara tak-tak-tak terdengar lagi, kali ini bukan dari dalam rumah melainkan dari atas. Semua senter menyorot ke atap. Tidak ada siapapun di sana, tapi suara itu masih terdengar seperti langkah kaki di atas papan kayu. Pelan, teratur, seolah seseorang berjalan bolak-balik di atas rumah kosong. Pak Bambang memberi isyarat kepada petugas untuk masuk. Senter diarahkan ke setiap sudut, namun rumah itu kosong. Tak ada satu orang pun. Hanya tirai lusuh di jendela depan yang perlahan bergerak seperti menyapa malam. Ini sudah terlalu aneh, desis salah satu petugas. Dimas berdiri di luar memandang jendela yang sama tempat ia melihat bayangan itu semalam. Matanya memanas. Zal, apa yang sebenarnya terjadi padamu, gumamnya lirih. Malam itu desas-desus tentang rumah Suyatno menyebar lebih liar.
Ada arwah penasaran, Rizal belum tenang. Rumah itu dikutuk, tapi bagi polisi dan Dimas satu hal semakin jelas, ada sesuatu atau seseorang yang berkeliaran di sekitar rumah itu setiap malam. Dan malam-malam Sembonggan belum akan menjadi tenang dalam waktu dekat. Kabut kembali turun lebih pekat dari biasanya. Langit di atas desa Sembonggan tidak menampakkan bintang, hanya abu keputihan yang bergelayut rendah membuat lampu jalan kecil terlihat remang dan buram. Suasana desa terasa seperti terperangkap di dalam napas panjang yang tertahan. Di depan rumah kayu Suyatno 3 petugas berjaga. Mereka membawa senter dan radio komunikasi. Pintu belakang telah diperbaiki dan dikunci rapat. Namun jejak-jejak misterius dan suara langkah di atap malam sebelumnya membuat mereka tidak bisa santai. Ini sudah malam ketiga, kata salah satu petugas dengan suara pelan. Kalau ini ulah orang cepat atau lambat dia akan muncul lagi. Kalau bukan orang, sahut rekannya separuh bergurau separuh gugup. Tak ada yang menjawab, hanya suara angin pegunungan berembus pelan dari arah ladang pinus. Sementara itu Dimas duduk di teras warung Burini menggenggam jaket lusuh peninggalan Rizal yang menatap jauh ke arah rumah kayu yang samar tertutup kabut. Sejak malam pertama ia melihat bayangan itu, pikirannya tak pernah tenang. Ia tak bisa menerima jika semua orang hanya menyebut Rizal korban kasus dan melupakan sisanya. Dia bukan kuma berita, gumam Dimas. Dia temanku. Burini menghampiri dengan sekangkir teh panas. Dimas, katanya pelan, aku tahu hatimu berat. Tapi malam-malam ini bukan waktu yang tepat buat kau mendekati rumah itu lagi. Dimas mengangkat kepalanya. Tapi seseorang datang ke sana tiap malam, Bu. Kalau bukan aku yang tahu rumah itu, siapa? Biar polisi yang urus. Polisi kuma cari orang. Tapi aku dengar suaranya, Bu. Aku lihat tirai itu bergerak. Tatapannya kosong tapi penuh keyakinan. Burini menatap dalam ke matanya. Ia mengenal Dimas sejak kecil. Pemuda itu bukan orang yang mudah panik atau mengada-ada. Jangan lakukan hal bodoh, ukapnya akhirnya. Tapi dalam hati ia tahu Dimas takkan berhenti. Pukul 11 malam saat kabut mulai menebal, Dimas meninggalkan warung dan berjalan pelan menyusuri jalan tanah menuju rumah kayu. Lampu pos polisi tampak redup di kejauhan. Angin membawa bau lembab dari ladang pinus membuat jaket di tubuhnya terasa berat. Dari balik semak ia berjongkok memperhatikan petugas jaga yang sedang berkeliling. Tak ada suara aneh malam itu, hanya desir angin dan suara kodok dari parit. Ia hampir berpikir mungkin semua hanya kebetulan sampai tiba-tiba terdengar suara klek dari arah jendela samping. Lampu senter petugas langsung menyala. Siapa di sana? Salah satu polisi berteriak, tapi tidak ada jawaban. Mereka berlari ke arah suara menyorot ke semak-semak. Kosong, pintu samping terkuncikan sudah diperiksa 2 kali. Saat salah satu petugas menyorotkan lampu ke jendela dapur, ia membeku. Tirai lusuh itu perlahan bergerak naik turun padahal semua pintu tertutup rapat. Dan jejak lumpur segar muncul tepat di depan dinding belakang rumah. Pak Bambang yang sedang di rumahnya menerima laporan dari radio. Ia langsung menuju lokasi dengan sepeda motor kecil. Jaga posisi, jangan biarkan siapapun kabur, katanya dengan suara keras meski dalam kabut terdengar seperti suara jauh. Dimas menyelinap lebih dekat, berdiri di balik pohon kecil. Napasnya memburu. Ia menatap jendela yang sama tempat ia melihat bayangan itu pertama kali. Kali ini tirai terbuka lebih lebar dan bayangan itu terlihat lagi. Sosoknya samar tegap seperti pria muda dengan bahu sedikit miring ke kanan. Wajahnya tidak jelas tapi Dimas tahu bentuk itu. Ia tak perlu ragu. Rizal, suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak. Seperti mengamati. Angin berhenti berembus sesat dan semua suara desa lenyap. Bahkan bunyi jangkrik pun terputus. Petugas polisi mendobrak pintu belakang. Masuk, bersihkan ruangan, teriak mereka. 2 orang menyisir dapur dan ruang tamu, 1 orang naik ke loteng kecil. Tapi rumah itu kosong. Tak ada satupun orang di dalam. Hanya udara dingin dan bau tanah basah yang menyengat. Lihat ini, ujar salah satu petugas sambil menunduk. Di dekat pintu belakang lumpur membentuk bekas telapak kaki telanjang yang menggara keluar. Tidak ada bekas kaki kembali masuk. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela lalu hilang di tanah berlumut. Pak Bambang tiba beberapa menit kemudian, wajahnya tegang. Lagi-lagi jejak berhenti di titik yang sama, katanya menatap jejak kaki itu. Seolah orang itu menghilang begitu saja. Dimas melangkah keluar dari persembunyiannya saat semua orang sibuk di dalam rumah. Ia mendekati jendela depan dan menyentuh tirai yang masih bergerak pelan. Tirai itu dingin-dingin seperti menyentuh logam beku. Kalau itu kamu, Zal, bisiknya, kenapa kamu datang setiap malam? Angin tiba-tiba berembus kuat dari belakang rumah membuat pita polisi berkibar keras. Salah satu petugas bersumpah mendengar suara pelan samar menyerupai gumaman pulang. Semua menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Malam ketiga di Sembonggan berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Polisi menambah 2 petugas jaga.
Tapi di warung Burini bisik-bisik warga mulai berubah menjadi keyakinan Rizal belum tenang. Ruhnya kembali ke rumah. Dia ingin sesuatu. Dimas menatap jauh ke arah rumah itu. Kedua tangganya menggepal. Ia tahu apapun yang datang setiap malam, entah arwah atau manusia, ia harus mencari tahu sendiri. Karena hanya dia yang mengenal Rizal sedalam itu. Dan malam berikutnya bisa jadi bukan hanya bayangan yang akan muncul. Langit sembungan berwarna kelabu pukat pagi itu. Kabut tidak sepenuhnya menghilang, hanya naik sedikit meningkap jalan tanah yang besek dan berbau tanah basah. Setelah malam ketiga yang penuh ketegangan, hampir seluruh warga desa tidak benar-benar tidur. Mereka masih membicarakan jejak misterius di rumah kayu Suyatno. Suara langkah di atap dan tirai jendela yang bergerak sendiri. Pak Bambang berdiri di depan balai desa memandangi kabut perlahan menurun dari lereng pinus. Kalau ini terus begini, katanya kepada Pak Darto yang menemaninya, warga akan benar-benar percaya ada arwah gentayangan. Pak Darto mengangguk. Percaya atau tidak Pak, setiap malam ada jejak nyata di tanah itu. Orang-orang tidak akan menganggapnya kebetulan. Di sisi lain desa, Dimas duduk sendirian di pinggir ladang pinus. Sepatu lusuh milik Rizal masih ia bawa terikat di tas kecil di punggung. Angin gunung menyapu rambutnya membawa suara lembut dari pepohonan. Dalam hatinya Dimas tahu ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara kabut. Ia mengingat masa kecil mereka. Rizal sering menyembunyikan benda-benda penting di sudut rumah belakang dekat batang pohon kopi tua. Kalau suatu saat aku hilang, kata Rizal dulu sambil tertawa, cari aku di sana. Saat itu mereka masih boka, tak menyangka kalimat itu suatu hari terdengar begitu nyata dan menakutkan. Sore menjelang kabut turun lebih cepat dari biasanya. Petugas polisi yang berjaga di rumah kayu mulai terbiasa dengan kesunyian mencekam. Dua petugas memeriksa jejak semalam yang sudah mulai menggering. Tapi sesuatu menarik perhatian mereka. Bekas tanah gembur di samping pagar belakang, seperti ada yang menggali kecil, tidak dalam tapi cukup rapi. Ini tidak ada kemarin, kata salah satu petugas sambil berjongkok. Ia menyentuh tanah itu, menemukan pekahan kayu kecil dan satu sudut amplop lusuh. Ada sesuatu di sini. Pak Bambang datang beberapa menit kemudian bersama Dimas. Polisi dengan hati-hati mengangkat amplop itu. Kertasnya lembab dan kotor tapi masih bisa dibaca. Tulisan tangan yang miring goyah tapi familiar bagi Dimas. Ia langsung mengenali itu tulisan Rizal. Tangannya bergetar saat membuka amplop. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas robek dari buku tulis lama dengan tulisan, kalau aku pergi bukan karena aku benci ayah. Aku cuma ingin hidupku sendiri. Tapi kalau aku tidak sempat kembali, tolong jangan salahkan siapa-siapa. Mata Dimas berkakak-kakak. Ia menatap kertas itu lama, siakan menatap Rizal sendiri. Ini ditulisnya sebelum semuanya terjadi, bisiknya pelan. Pak Bambang menatap serius. Ini bukti penting, tapi juga ini suara terakhir dari Rizal. Malam tiba, warga kembali membungkus diri dengan ketakutan yang sama. Namun malam itu terasa sedikit berbeda. Angin lebih pelan, kabut lebih tipis, dan suara langkah aneh belum terdengar hingga lewat tengah malam. Dimas duduk di bangku kayu dekat pagar rumah Suyatno menggenggam surat itu erat. Petugas jaga berdiri beberapa meter di belakang. Ia tak lagi takut seperti malam pertama. Kini lebih dari siapapun ia merasa Rizal sedang mencoba mengatakan sesuatu. Angin pelan menyentuh wajahnya membuat tirai jendela depan bergerak pelan lembut, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Dimas berdiri. Zal, kalau ini memang kamu, aku dengar gumamnya. Tepat pukul 1 dini hari suara langkah terdengar lagi. Tak-tak-tak pelan, teratur. Semua petugas siaga. Senter diarahkan ke atap, tapi kali ini suara tidak datang dari sana. Suara itu berasal dari sisi belakang rumah dekat pohon kopi tua tempat amplop ditemukan. Dimas berlari lebih dulu dari petugas. Kabut menipis di sekitar pohon itu seolah memberi jalan. Ia berdiri di sana dan untuk sesaat tidak ada apapun. Hanya dingin yang tajam menusuk tulang. Lalu perlahan suara seperti helaan napas terdengar di belakangnya. Ia membalikkan badan. Di jendela dapur bayangan itu muncul lagi, tapi berbeda dari sebelumnya. Bukan sosok tegap dia, melainkan samar remang seperti kabut yang mengambil bentuk wajah. Tidak menyeramkan melainkan sedih. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Zal, bisik Dimas, air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku nemu suratmu. Angin berembus pelan. Tirai jendela melambai sekali lalu bayangan itu perlahan menghilang. Beberapa menit kemudian Pak Bambang dan petugas datang. Dimas, apa yang terjadi? Dimas berdiri dengan napas memburu memegang amplop yang kini terasa berat seolah menyimpan seluruh kenangan masa kecilnya. Ia menatap jendela dapur yang kini kosong. Dia enggak marah, jawabnya pelan. Dia cuma belum bisa pergi. Pak Bambang terdiam. Malam itu untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, rumah kayu tidak lagi terasa mengancam tapi penuh duka-duka dari dua jiwa yang tidak pernah sempat saling memaafkan.
Kabut tipis menyelimuti desa. Tak ada suara teriakan, tak ada langkah di atap, hanya keheningan panjang. Dan di dalamnya seolah suara Rizal bergema pelan, jangan salahkan siapa-siapa. Pagi itu matahari akhirnya menembus kabut desa Sembungan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari mendung. Sinar kemasan menyusup di antara ranting pinus membuat embun berkilau seperti pekahan kakak. Tapi meski langit lebih terang, suasana hati warga masih muram. Tragedi di rumah kayu Suyatno belum benar-benar berlalu. Di depan balai desa warga mulai berkumpul. Pak Bambang berdiri di teras mengenakan jaket tebal membawa map berisi laporan penyidikan polisi. Di sampingnya ada Pak Darto Burini dan beberapa warga yang mewakili RT. Di tengah lingkaran itu Dimas berdiri dengan wajah letih masih membawa sepatu lusuh milik Rizal di dalam tas kecil. Saudara-saudara, suara Pak Bambang terdengar jelas. Polisi sudah menyimpulkan jejak yang muncul selama 3 malam berturut-turut bukan jejak pelaku baru. Tidak ada tanda-tanda orang masuk ke rumah itu lewat jalan utama. Jejak itu berhenti begitu saja di pagar belakang. Suara lirih terdengar dari kerumunan. Tapi kita semua dengar suara langkah itu. Kalau bukan orang, terus siapa? Arwah Rizal, bisik seorang ibu muda. Pak Bambang mengangkat tangan meminta semua tenang. Apapun itu, saya tidak mau desa ini larut dalam ketakutan. Kita sudah cukup kehilangan. Polisi akan tetap berjaga sampai proses hukum Suyatno selesai. Tapi mulai malam ini tidak boleh ada warga mendekati rumah itu sendirian. Usai rapat Dimas berjalan keluar pelan. Burini menghampiri membawa termos teh hangat. Kau enggak apa-apa nak? Dimas tersenyum kaku. Enggak tahu bu, rasanya aneh. Waktu lihat bayangan itu semalam rasanya bukan takut tapi sedih. Seperti Rizalku menunggu sesuatu. Burini menarik napas dalam. Mungkin yang ia tunggu bukan siapa-siapa. Mungkin dia cuma ingin didengar. Dimas menggenggam kuat tas kecilnya. Dalam hati ia tahu meski polisi menyebut semua ini hanya jejak, tak terjelaskan Rizal benar-benar hadir di sana, entah sebagai kenangan atau sesuatu yang lebih. Sore menjelang malam Pak Bambang mengutus 2 petugas tambahan untuk berjaga. Jejak-jejak lama sudah difoto dan tanah belakang rumah diratakan. Namun di sekitar pohon kopi tua tempat amplop ditemukan, Dimas meletakkan sekat bongga pinus putih. Ia tidak bicara apa-apa, hanya berdiri lama menatap rumah yang kini sunyi. Zal, bisiknya pelan, aku dengar pesanmu. Malam itu desa terasa lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Kabut turun lebih tipis, bintang mulai terlihat di langit pukat. Warung Burini kembali buka lebih lama, beberapa warga duduk sambil menyeruput teh. Perlahan-lahan kehidupan yang sempat membeku mulai bergerak lagi. Tapi di tengah ketenangan itu Dimas masih gelisah. Setiap bayangan di jendela rumah kayu itu melekat di ingatannya seperti kap tak terhapus. Ia tahu ini bukan hanya tentang ketakutan tapi tentang Rizal yang pergi tanpa sempat menyelesaikan sesuatu. Sekitar pukul 11 malam Dimas berdiri di depan pohon kopi tua lagi. Tidak ada suara langkah, tidak ada tirai bergerak, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya hangat pelan seperti seseorang berdiri sangat dekat. Ia menunduk lalu berkata pelan, Rizal, kalau kamu dengar aku janji. Aku enggak akan biarkan siapapun melupakanmu. Aku juga enggak akan benci ayahmu, karena aku tahu kamu juga enggak benci dia. Angin gunung menyapu pelan bunga pinus di bawah pohon. Tidak ada suara, tapi Dimas merasakan dada yang berat selama berminggu-minggu perlahan menjadi lebih ringan. Keesokan paginya para petugas melapor ke Pak Bambang, tidak ada suara langkah, tidak ada jejak kaki baru. Rumah kayu itu berdiri diam sunyi tapi tidak lagi terasa menakutkan. Sepertinya malam tadi tenang, ujar salah satu petugas. Pak Bambang mengangguk. Mungkin karena sesuatu akhirnya disampaikan. Beberapa hari kemudian sebuah tenda kecil dipasang di depan balai desa. Warga sepakat membuat doa bersama untuk Rizal, bukan karena takut arwah gentayangan tapi karena ingin mengenangnya sebagai anak muda desa yang pernah punya mimpi besar. Burini membawa teh jahe untuk semua. Pak Darto memasang lampu minyak. Dimas duduk paling depan membawa surat lusuh milik Rizal dalam genggaman. Saat doa dimulai ia mendongak ke langit. Kabut mulai naik tapi sinar matahari pagi perlahan menembus kela awan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi desa Sembungan merasakan ketenangan. Tak ada langkah kaki malam, tak ada tirai bergerak. Hanya angin pinus yang berhembus pelan seperti jawaban halus dari seseorang yang sudah berpulang. Matahari pagi menyinari desa Sembungan dengan warna kemasan yang lembut. Kabut tidak lagi menutup seluruh lereng, hanya menggantung tipis di atas ladang kentang. Udara tetap sejuk tapi tidak lagi menyesakkan dada seperti hari-hari sebelumnya. Rumah kayu Suyatno kini tak lagi dijaga ketat, pita polisi masih terpasang, namun suasananya berbeda, bukan lagi rumah terkutuk melainkan tempat menyimpan kesedihan. Di balai desa sebuah kabar besar membuat warga kembali berkumpul. Suyatno yang selama ini ditahan di Polsek Kejajar meminta izin untuk berbicara kepada perwakilan warga, terutama kepada Dimas.
Permintaan itu datang tiba-tiba membuat Pak Bambang berpikir lama sebelum akhirnya menyetujuinya. Dia bilang ujar Bribka Arya ada sesuatu yang harus ia sampaikan sebelum sidang dimulai. Pukul 10 pagi Dimas duduk di ruang kecil balai desa. Di hadapannya meja kayu sederhana. Pintu ruangan terbuka membiarkan angin pagi masuk. Tak lama dua petugas masuk membawa Suyatno. Pria itu tampak jauh lebih tua dibanding terakhir kali Dimas melihatnya. Rambutnya memutih, wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit bongkok. Tapi matanya kini tak lagi kosong seperti hari-hari awal penangkapan. Ada sesuatu di dalamnya, penyesalan yang dalam. Dimas menggepalkan tangannya. Ini pertama kalinya ia melihat Suyatno setelah semua tragedi itu terjadi. Duduklah, kata Pak Bambang pelan. Dimas menurut. Suyatno menatap meja beberapa detik lalu perlahan membuka suara. Dimas, aku dengar kamu sering ke rumah itu. Dimas tak menjawab. Aku tahu orang-orang menyalahkan aku. Mereka benar. Suara Suyatno berat dan serak. Malam itu aku marah. Aku kehilangan kendali. Aku tidak ingin memukulnya, tapi aku juga tidak ingin kalah. Aku lupa bahwa aku bukan sedang berdebat dengan orang asing, aku sedang berhadapan dengan anakku sendiri. Hening sejenak, angin masuk lewat jendela dan membuat kertas di meja bergeser pelan. Setelah semuanya terjadi, lanjut Suyatno dengan suara bergetar, aku pikir aku akan membenci diriku sendiri dan ya itu benar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah aku tak pernah bilang padanya bahwa aku sayang. Seumur hidupku aku hanya tahu cara menyuruh dan melarang. Ia menunduk menahan air mata yang nyaris jatuh. Kalau saja malam itu aku diam. Kalau saja aku tidak bicara dengan nada tinggi. Kalau saja aku peluk dia. Dimas menggepalkan tangannya lebih kuat. Hatinya berdesir. Ia ingat semua keluh Rizal tentang betapa sulitnya berbicara dengan sang ayah. Tapi kini sosok yang ada di depannya bukan lagi pria keras yang menakutkan, melainkan seorang ayah yang hancur oleh kesalahannya sendiri. Aku dengar, kata Suyatno dengan suara pelan, kau nemu suratnya. Dimas mengangguk pelan. Iya, dia tidak benci bapak. Suyatno menggigit bibirnya, matanya berkaca. Surat itu lebih dari yang pantas aku terima. Aku tidak akan meminta ampun. Tapi aku ingin kalau kau ke rumah itu lagi, tolong jangan biarkan orang mengingatnya hanya sebagai korban atau aku sebagai pembunuh. Dia anakku dan aku tetap ayahnya. Tangisan pelan terdengar dari Bu Rini yang diam-diam ikut mendengar di pintu. Pak Bambang menunduk dalam menahan sesak di dadanya. Dimas menatap Suyatno lama. Aku nggak akan lupakan dia, Pak, katanya pelan. Tapi aku juga nggak akan biarkan malam itu jadi satu-satunya cerita tentang Rizal. Suyatno memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak malam tragedi itu air matanya jatuh. Ia tidak membantah, ia tidak membela diri. Ia hanya menangis diam, berat dan jujur. Siang itu setelah Suyatno dibawa kembali ke sel tahanan, Dimas duduk lama di depan rumah kayu. Tirai jendela tidak lagi bergerak aneh. Angin bertiup pelan membawa suara serangga dari kebun. Di bawah pohon kopi tua, bunga pinus yang ia letakkan beberapa malam lalu masih segar. Zal, katanya lirih, aku udah dengar ayahmu. Sekarang kamu boleh tenang. Kabut tipis turun tapi bukan kabut menakutkan seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang damai dalam udara sore itu, seperti luka yang perlahan ditutup waktu. Malamnya Pak Bambang mengumumkan di warung Bu Rini bahwa tidak akan ada lagi penjagaan malam di rumah Suyatno. Tidak ada suara langkah lagi. Tidak ada jejak misterius lagi. Yang tersisa hanya rumah yang menyimpan kereta, katanya. Beberapa warga mengangguk pelan. Tak ada ketakutan lagi. Hanya sisa sedih dan pelajaran berat yang menempel di hati semua orang. Di teras rumah kayu, Dimas berdiri sendirian menatap jendela. Untuk pertama kalinya ia tidak melihat bayangan apapun. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan. Hanya sunyi, sunyi yang tenang. Selamat jalan, Zal, katanya. Akhirnya kamu pulang. Angin gunung menggalun lembut melewati tirai lusuh. Dan malam di desa Sembungan akhirnya terasa damai. Pagi itu desa Sembungan bangun dengan udara yang jernih dan langit biru muda. Kabut yang biasanya turun pekat kini hanya melayang tipis di atas pokok pinus seperti sapuan lembut yang tidak lagi menakutkan siapapun. Suara ayam kembali terdengar, anak-anak mulai berlari di jalan tanah dan pasar kecil di tikungan jalan ramai seperti sebelum tragedi. Namun meski kehidupan perlahan kembali normal, rumah kayu Suyatno masih berdiri di ujung jalan desa sunyi dan sederhana. Di pagar bambu, bunga pinus putih yang diletakkan Dimas beberapa hari lalu sudah kering tapi tidak dibuang. Warga desa membiarkannya di sana sebagai tanda diam bahwa mereka tidak melupakan tapi juga tidak lagi takut. Siang itu di balai desa, Pak Bambang mengumumkan keputusan penting. Mulai minggu depan rumah Pak Suyatno tidak akan lagi dijaga polisi, tapi kami warga desa akan membersihkannya bersama-sama. Bukan untuk menghapus kenangan, melainkan untuk merawatnya agar kisah ini menjadi pelajaran, bukan luka yang membusuk. Bu Rini menatap Pak Bambang dengan mata berkaka-kaka. Akhirnya gumamnya. Dimas duduk di deretan kursi depan diam tapi matanya berbinar tipis.
Ia tahu meski malam-malam kelam itu tidak akan pernah hilang dari ingatannya, desa ini tidak lagi membeku oleh ketakutan. Beberapa hari kemudian seluruh warga berkumpul di depan rumah kayu. Mereka membawa peralatan sederhana, sapu lidi, ember, kain lap dan kat tembok putih. Di bawah matahari lembut suara orang membersihkan bergema pelan. Tirai lusuh yang dulu bergerak dalam kabut kini diganti dengan kain baru polos dan terang. Anak-anak menanam bunga liar di pagar bambu sementara Pak Darto memperbaiki atap seng yang bocor. Bu Rini membawa termos besar berisi teh jahe untuk semua orang. Tidak ada yang menyebut kata jejak kaki atau bayangan lagi. Lihat, kata Bu Rini sambil tersenyum ke Dimas, rumah ini akhirnya punya napas lagi. Menjelang sore Dimas berdiri sendirian di depan jendela dapur. Ia menatap ke dalam ruangan yang kini bersih dan terang. Tirai putih berkibar pelan ditiup angin lembah. Tak ada lagi suara langkah, tak ada lagi rasa dingin mensekam. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan surat terakhir milik Rizal, kertas lusuh yang kini dilapisi plastik bening agar tak rusak. Dengan hati-hati ia meletakkan surat itu di atas meja kayu di dalam rumah, di tempat di mana Rizal dulu sering duduk. Suratmu tetap di sini, Zal, bisiknya pelan. Biar semua orang tahu kamu nenggak pernah benar-benar pergi. Senja turun perlahan dari arah lereng. Langit berwarna jingga kemasan memantul di kakak jendela rumah itu. Warga desa berdiri di halaman menatap matahari yang merunduk ke balik bukit. Di tengah keheningan Pak Bambang berbicara pelan tapi terdengar jelas, dulu rumah ini jadi tempat ketakutan. Sekarang rumah ini jadi tanda bahwa kita harus belajar bicara sebelum semua terlambat. Bahwa cinta kadang butuh satu kata lembut sebelum marah mengambil segalanya. Beberapa minggu kemudian rumah itu diberi papan kayu kecil bertuliskan Rumah Kenangan Rizal agar desa ini tidak lupa. Setiap orang yang lewat menundukkan kepala sebentar. Anak-anak desa bahkan mulai menyebut tempat itu sebagai rumah terang, bukan rumah hantu seperti dulu. Malam terakhir bulan itu Dimas kembali ke sana sendirian. Ia duduk di tangga depan memandangi langit berbintang. Angin gunung menggalun pelan membawa suara jangkrik. Tak ada kabut pekat, hanya hawa tenang yang menyelimuti. Zal, katanya lirih, desa kita baik-baik saja sekarang. Kamu udah boleh tenang. Ia menutup mata dan entah hanya perasaan atau sesuatu yang lebih, Dimas merasa ada hembusan hangat lewat di bahunya seolah Rizal berdiri di sana tersenyum dalam diam. Langit di atas lereng memantulkan cahaya bintang yang jernih. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu desa Sembongan benar-benar damai. Kadang yang paling menakutkan bukan bayangan malam tapi kata-kata yang tak pernah terungkap di siang hari. Dan ketika kata itu akhirnya tersampaikan, kabut pun menghilang. Kisah di desa Sembongan bukan sekadar tragedi keluarga, ini adalah peringatan tentang bahaya keheningan dan kemarahan. Satu kalimat lembut, satu pelukan di saat yang tepat dapat mencegah sebuah kehidupan jatuh ke dalam kegelapan. Ketika perasaan dan kasih sayang dibiarkan terpendam terlalu lama, jarak akan semakin lebar dan terkadang hanya butuh satu ledakan emosi untuk menghancurkan segalanya. Karena itu belajarlah untuk mengungkapkan kasih sayang selagi masih sempat. Jangan biarkan keheningan dan harga diri menghancurkan hal-hal paling berharga, keluarga, persahabatan, dan cinta kasih. Jika Anda percaya bahwa setiap kisah membawa pesan kehidupan, silakan berlangganan channel ini untuk mendengarkan lebih banyak cerita bermakna dan menyentuh hati. Tekan tombol subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti cerita selanjutnya.